Nini Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. Bagus, cucuku. Kau sudah lulus dari persyaratanmu. Niatmu untuk jadi orang kaya dan hidup bahagia akan terlaksana. Tuan Ratu, kenapa kedapung pisang itu berdarah? Tentu, karena kau sudah membunuh anak gadismu sendiri. Tidak. Kenapa bisa begitu? Itu adalah tumbal kekayaan yang pertama. Kau masih harus memberikan tumbalmu selanjutnya. Jika kekayaanmu masih akan terus bertambah dan utuh. Tapi jika tidak, kau sendiri yang akan menjadi tumbal. Kejar babi ngepet itu! Dia tidak akan bisa lolos! Ayo kejar! Kejar! Ayo kejar! Mepet! Babi mepet! Mepet! Tangkap! Ayo tangkap! Bunuh babi itu! Kejar terus! Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-14 dengan judul Perjanjian dengan Setan. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Perjanjian dengan Setan. Suatu kisah menegangkan dengan munculnya seekor babi jadi-jadian yang menyebabkan hilangnya harta penduduk secara misterius, di mana seorang tokoh yang dihormati ternyata ikut terlibat karena perjanjiannya dengan siluman. Dalam seri yang ke-7 ini, didukung oleh Ajeng sebagai Danar, Margaret sebagai Nyai Pasugihan, Sunario sebagai Mama Jarobat, Lanti sebagai Laraswati, Herman sebagai Warsa. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Danar merasa dirinya penuh dengan penderitaan. Apalagi melihat Mama Jarobat ayahnya yang kini sedang sakit. Danar yang baru mendapatkan uang pinjaman untuk berdagang ternyata tidak disetujui oleh ayahnya. Karena uang itu didapat dari seorang perempuan lintah darat bernama Nyai Pasugihan yang sangat dibenci oleh penduduk. Maafkan Danar, Ayah. Danar tidak tahu kalau Nyai Pasugihan itu seorang lintah darat. Tapi kita sudah terlanjur. Uang sudah ada di tangan kita. Danar bermaksud dengan uang itu nantinya kita bisa berdagang kecil-kecilan. Ayah jangan memikirkan apa-apa. Danar yang akan berusaha untuk mengembalikan uang itu nantinya. Ayah hanya khawatir, Danar. Tapi kalau kau sudah bertekad begitu, ayah hanya menuruti saja. Kalau saja ayah datang pada Tuan Dimas, tentunya kau tidak susah. Ayah yakin Tuan Dimas pasti mau membantu kita. Sudahlah, jangan sebut-sebut Dimas, Ayah. Maka demikianlah, akhirnya Danar bisa memenuhi keinginannya. Dia membuka warung kecil di tepi jalan induk kampung. Meskipun warung itu tidak sebagus dan sebesar warung milik Nyai Pasugihan, tetapi warung Danar banyak dikunjungi pembeli. Barangkali karena pemiliknya seorang gadis cantik, maka kebanyakan pembeli yang datang adalah para pemuda kampung Kuningan itu. Tidak disangka, rupanya Mama Jarobat
masih mempunyai anak gadis secantik ini. Siapa namamu, manis? Maaf, kalau kalian sudah selesai makannya, kukira kalian bisa pergi. Aku bukan mengusir, tapi warung ini terlalu kecil jika kalian masih kumpul di sini. Masih banyak pembeli yang ingin duduk dan tidak mendapat tempat duduk. Kenapa kau begitu? Kami bisa bayar lagi. Bukankah kami juga pembeli? Ya. Ini uangnya untuk bayar lagi. Kami masih betah duduk di depan warungmu ini. Karena kami tidak akan bosan melihat kecantikanmu. Siapa namamu? Namaku Danar. Danar, bagus. Kau cantik, Danar. Kau tidak pantas menjadi pedagang begini. Kau pantas menjadi istriku. Kau hanya berdandan saja. Tidak usah susah-susah begini. Kenapa kalian kurang ajar begitu? Jangan, lepaskan tanganku. Jangan kau pegangi tanganku begini. Begitulah kesehari-hariannya Danar menjaga warungnya. Dia memang harus tabah menghadapi berbagai godaan. Sikap Danar menjadi berubah. Kini dia menjadi seorang gadis yang genit. Dia tidak lagi marah jika ada pembeli yang sering memegangi dirinya karena gemas dengan kecantikannya. Jangan pegang lagi. Aku masih sibuk. Nanti saja kita bicara panjang lebar. Masih ada waktu kan? Kau cantik sekali, Danar. Makanya aku setiap hari datang ke warungmu ini. Aku hanya ingin melihatmu, Danar. Siapa saja boleh menikmati wajahku. Kalian pembeliku, kalian langgananku. Kalian juga tamuku yang harus kulayani baik-baik. Danar, gadis itu kini membuka warung Ki Kampala. Dan Danar sudah dikenal seluruh pemuda kampung ini. Warungnya banyak dikunjungi pemuda-pemuda kampung. Danar sikapnya sudah berubah. Dia menjadi gadis pemurah, mudah berteman dengan laki-laki. Tuan muda Dimas itu tahu dari mana? Beritanya sudah menyebar Ki Kampala. Aku dengar dari penduduk. Bukankah yang datang dengan kuda itu adalah Warsa, pembantu Nyai Pasugi? Dia pasti akan menagih hutang. Memang sudah waktunya aku harus mengembalikan uang pinjaman itu. Tapi uangku belum cukup. Selamat siang, Danar. Kau Warsa? Iya. Mari silakan duduk. Rupanya laris sekali daganganmu ya. Begitulah. Danar, aku datang diperintahkan Nyai Pasugi. Sudah waktunya kau harus mengembalikan uang pinjaman itu, Danar. Maaf, Warsa. Uangku belum cukup. Kalau kau mau bawa juga, aku bisa berikan. Bagaimana bisa kau mengingkari janji, Danar? Ini sudah waktunya. Jangan marah-marah begitu. Minumlah dulu. Aku tidak akan mengingkari janji. Aku pasti akan bayar. Tapi kan kali ini hanya belum cukup. Boleh kan? Warsa, laki-laki kekar dan berkumis tebal itu, menjadi kewalahan menghadapi sikap Danar yang genit. Danar dengan berani memegangi pundak Warsa yang sedang duduk sambil tersenyum menggoda. Boleh kan pembayarannya ditunda? Pokoknya bilang sama Nyai Pasugi, aku tetap akan bayar. Aku tidak akan mengingkari janji, ya? Bagaimana ya? Aku sebenarnya bisa saja bilang pada Nyai Pasugi, bisa ditunda. Tapi... Kau takut kena marah majikanmu, ya? Kenapa kau harus takut? Kau laki-laki besar. Kau kuat, Warsa. Kau gagah. Kau juga sangat cantik, Danar. Kau begitu menggairahkan. Sudah. Jangan pegangi pipiku.
Nanti yang lain iri denganmu. Lihatlah. Mereka melihatmu tidak suka. Peduli apa dengan mereka? Mereka pada takut padaku. Biarkan saja. Senja baru saja tenggelam. Kampung Kuningan sudah diselimuti kegelapan malam. Bodoh. Kenapa kau pulang tidak membawa hasil, Warsa? Maafkan saya, Nyai. Danar belum mempunyai uang yang cukup untuk membayar hutangnya. Dia minta waktu, Nyai. Tapi dia pasti akan membayarnya. Kemana kekerasanmu, Warsa? Kenapa kau jadi lemah sekarang? Biasanya kau tidak pernah gagal begini. Kau bisa gunakan dengan kekerasanmu agar dia takut dan berusaha dengan cara apapun. Aku tahu, Bu. Warsa pasti lemah melihat kecantikan Danar. Gadis itu sudah terkenal centil. Mudah berteman dengan laki-laki. Warsa pasti tergoda pada gadis murahan itu. Dia pasti terkena bujuk rayu gadis itu, Bu. Tidak begitu, Laraswati. Akui saja. Semua laki-laki yang datang ke warung itu menjadi lupa diri karena mendapat pelayanan Danar yang menyenangkan. Gadis murahan itu mudah dipermainkan laki-laki. Apalagi laki-laki macam kau, Warsa. Sudah. Kali ini kau akan kuberi ampun, Warsa. Iya. Tapi lain waktu kau harus kembali. Iya, Nyai. Kau harus berhasil. Kini antarkan Laraswati ke rumah Dimas. Mau apa malam-malam begini ke rumah Tuan Dimas, Nyai? Itu urusanku. Bukankah kau tahu Dimas itu calon suamiku? Ayo, kita berangkat sekarang. Laraswati melangkah keluar diikuti Warsa. Kemudian dia memasuki kereta kuda yang sudah siap di halaman rumah. Sementara Warsa duduk di depan kereta kuda itu. Hayo, Warsa, kita berangkat. Baik Laraswati. Dimas, dia harus jadi milikku. Dia harus jadi suamiku. Sebelum ada orang lain yang mengisi hatinya. Dimas dulu pernah menyatakan cintanya padaku. Tapi aku tidak menanggapi. Karena aku tahu dia milik Tamika, cucu Mak Endut. Tapi kini Mak Endut dan Tamika sudah tidak ada. Entah kemana mereka. Akulah kini yang berhak memiliki Dimas. Bahagia sekali jika aku bisa mewujudkan maksudku. Juga maksud keinginan ibu. Aku duduk bersanding sebagai pengantin. Pesta perkawinan yang meriah. Dimas, kau harus jadi suamiku. Ibu akan senang. Karena kekayaannya akan bertambah besar. Dan kamilah orang yang terkaya di kampung ini nantinya. Orang tidak akan membenci keluargaku lagi. Bahkan akan berbalik menghormati. Karena Dimas menjadi suamiku. Ki Kampala. Saya Tuan Muda. Kenapa perasaanku malam ini berdebar-debar? Kau bisa menduga sedang kenapa aku? Barangkali Tuan Dimas sedang merindukan gadis itu. Maksud saya Danar. Danar. Kau bisa saja Kampala. Tapi ya, aku memang sedang rindu pada Danar. Tapi hingga saat ini aku masih belum berani menemui dia. Saya kira sebaiknya Tuan Muda Dimas memberanikan diri saja. Bukankah Tuan Muda sudah tahu sekarang kalau Danar sikapnya banyak berubah, ya? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Apalagi pemuda seperti Tuan Muda, tampan, gagah. Wah, tidak mustahil kalau Danar akan lemah. Apakah benar begitu? Tetapi keyakinanku memang begitu.
Suara kereta kuda di luar. Siapa yang datang itu, Kambala? Lihatlah keluar. Baik, Tuan Muda. Ki Kambala bergerak ke pintu rumah dan kemudian membukanya. Sebuah kereta kuda berhenti di halaman rumah. Nampak seorang gadis bergaun biru turun dari dalam kereta. Ki Kambala kemudian masuk kembali ke dalam rumah. Tuan Muda, Laraswati, putri Nyai Pasugi datang bersama Warsa pembantunya. Laraswati? Iya. Mau apa dia malam-malam begini? Hah? Maaf, aku langsung masuk. Pintunya terbuka. Laraswati. Ki Kambala, rupanya Ki Kambala ada di rumah ini? Iya. Lama sekali aku tidak mendengar kabarnya. Barangkali Mak Endut dan Tamika juga ada di rumah ini? Mereka sudah tidak ada. Kuharap kau jangan sebarkan berita keberadaanku di sini. Tuan Muda, saya permisi dulu. Iya. Laraswati, ada keperluan apa kau malam-malam begini datang ke rumahku? Aku rindu padamu, Dimas. Aku datang ingin bertemu denganmu. Aku tidak merasa ada hubungan apa-apa denganmu. Kenapa kau berkata begitu, Dimas? Aku mencintaimu. Bukankah dulu kau juga pernah menyatakan cinta? Jangan bersikap kurang ajar begini, Laraswati. Lepaskan pelukanmu. Kau jangan terlalu bodoh, Dimas. Kau jangan berpura-pura suci. Bukankah sebenarnya kau suka begini? Kurang ajar. Gadis murahan. Lepaskan aku. Lepaskan. Dimas! Dengan kasar, Dimas menepiskan tangan Laraswati hingga pelukan gadis itu terlepas. Dimas kemudian bangun dari duduknya. Inikah maksud kedatanganmu kemari? Hina sekali kau, Laraswati. Kau putri Nyai Pasugi, orang terkaya dan disegani. Tapi sikapmu tidak sopan. Kau tidak lebih seperti gadis murahan. Dimas! Ketahuilah olehmu, aku tidak menyukaimu. Jangan temui aku lagi. Aku sudah memiliki seorang teman gadis. Dialah Danar. Kejam! Laraswati berlari keluar sambil menangis. Dia kemudian langsung masuk ke dalam kereta kudanya. Warsa yang sedang duduk menunggunya Anda sekarang masih menjadi mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Sepanjang perjalanan, Laraswati terus menangis. Perasaannya hancur. Dan ketika kereta itu melalui jalan gelap dan sepi. Siapa itu yang berdiri menghalangi jalan? Warsa keheranan. Matanya tajam memperhatikan ke depannya. Seorang nenek bungkuk nampak berdiri menggendong bungkusan, menghalangi jalan sambil menggenggam tongkatnya. Siapa nenek itu? Dia berdiri menghalangi jalan. Kenapa berhenti, Warsa? Ada orang berdiri menghalangi jalan kita. Hati-hati, Warsa. Jangan-jangan itu perampok. Bukan. Dia seorang nenek bungkuk. Dia membawa tongkat dan menggendong bungkusan. Seorang nenek? Iya, nenek itu berjalan kemari. Nenek bungkuk yang menggendong bungkusan itu melangkah terbungkuk dengan tongkatnya. Kuda-kuda yang menarik kereta berjumlah 2 ekor itu tiba-tiba melompat-lompat dan meringik seperti ketakutan melihat nenek itu. Kenapa kuda-kuda itu jadi tidak bisa diam ya? Mereka seperti ketakutan. Aduh, kenapa ya? Ya, tenang. Bulu kuduku jadi merinding. Kenapa dengan kuda-kudamu itu? Aku tidak tahu. Ya. Aneh, sepertinya kuda-kuda itu ketakutan melihat nenek itu. Ya. Aduh, tenang. Aduh. Tenanglah. Kenapa sih? Tenanglah kalian. Aneh, ketika Nini Pelet menepuk-nepuk punggung kuda-kuda itu tiba-tiba menjadi tenang kembali. Dan Warsa semakin tidak mengerti. Aneh, kuda-kuda itu kembali tenang setelah nenek itu menepuk-nepuknya. Siapa kau, nenek? Siapa nenek itu? Dia membawa tongkat berkepala ular. Dan bungkusan apa itu yang digendongnya? Aku tidak melihat nenek itu menapak tanah. Kakinya tertutup jubah hitamnya itu.
Apa yang kau perhatikan pada diriku, anak manis? Kau siapa, Nenek? Kenapa kau berada di tempat gelap dan sunyi begini? Aku tersesat jalan. Aku sedang mencari seseorang. Bolehkah aku menumpang kereta kudamu, manis? Kau mau kemana, Nek? Kami mau pulang ke rumah kami. Aku tidak bisa mengajakmu. Kelihatannya kau sedang sedih. Aku lihat kau seperti habis menangis. Kau pasti sedang kesusahan. Itu urusanku. Warsa, iya. Ayo kita jalan lagi. Iya, ya. Laraswati masuk kembali ke kereta kudanya. Warsa kemudian menjalankan kereta kuda itu. Kereta kuda itu bergerak cepat di kegelapan malam. Tetapi tiba-tiba Warsa terkejut. Nini Pelet sudah duduk di sampingnya. Kenapa berhenti lagi, Warsa? Nenek itu, kau pasti siluman. Warsa, ada apa? Aku takut, Laraswati. Nenek itu tiba-tiba muncul di sampingku. Aku takut. Benarkah begitu, Warsa? Iya. Nenek itu pasti siluman, Laraswati. Jangan takut. Laraswati, itu nenek itu. Nenek itu menatap tajam sekali. Kedua matanya seperti bersinar merah. Wajahnya bersisik seperti ular. Kalian jangan takut. Aku hanya ingin menumpang kereta kalian saja. Baik, jangan kau apa-apakan kami. Naiklah. Terima kasih. Nenek itu, dia ikut. Mau kemana dia sebenarnya? Ya. Bulu-kuduku merinding. Rasanya dingin sekali hawa di sampingku. Aku lihat kau sedih. Kenapa? Kau sepertinya baru mengalami kesusahan. Benar, Nek. Nenek siapa? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Aku tanya dirimu. Saya baru Anda saja sekarang kembali masih dari rumah mendengarkan pemuda sandiwara pujaan radio saya. Misteri Nini Pelet Dia di telah channel membuat Memori hati saya 80. Dia menolak cinta saya dengan perasaan saya yang tersayat-sayat. Saya sakit hati pada dia, Nek. Siapa pemuda pujaanmu itu? Aku bisa membantumu. Dia bernama Dimas. Dia orang terkaya di kampung Kuningan ini. Dia tampan dan gagah. Banyak disenangi wanita. Apakah nenek benar bisa membantu saya? Kau bisa memiliki pemuda itu. Bahkan dia bisa menjadi gila jika menolak cintamu. Benarkah begitu, Nek? Iya. Senang sekali saya jika benar nenek bisa membantu saya. Bagaimana kalau nenek ikut saja ke rumah saya? Nenek biar tinggal di rumah saya saja. Kau tidak takut padaku? Kau tidak curiga padaku? Tidak, saya percaya. Nenek pasti orang sakti. Nenek pasti bisa membuat saya senang. Membuat pemuda pujaan saya tergila-gila pada saya. Nini Pelet akhirnya diajak ke rumah Laraswati. Setelah sampai di rumah, Laraswati menceritakan pada Nyai Pasugihan ibunya. Tetapi Nyai Pasugihan merasa curiga. Dia nenek sakti, Bu. Ibu tidak percaya. Ibu bisa buktikan nanti. Warsa membuktikan sendiri. Nenek itu bisa hilang dan muncul tiba-tiba. Benarkah begitu? Oh, jangan-jangan nenek itu siluman, Laraswati. Bukan, Bu.
nenek itu manusia seperti Anda kita. sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Dia bisa membuat Dimas tergila-gila padaku. Bahkan Dimas bisa menjadi milikku, Bu. Tapi coba kau perhatikan wajahnya. Wajahnya bersisik seperti ular. Ngeri ibu melihatnya. Dia dari tadi menunduk terus. Dia tidak mau menampakkan wajahnya. Percayalah, Bu. Nenek itu memang akan membantu kita. Ibu tidak tahu bagaimana sakitnya hati Laraswati saat ini, Bu. Bagaimana pertemuanmu dengan Dimas? Dimas sudah punya kekasih. Dia menolak cintaku. Apa? Dia menghinaku. Oh, aku sakit, Bu. Sakit hatiku ini. Oh, kurang ajar si Dimas. Ayo, kita dekati nenek itu. Kita harus meminta tolong pada nenek itu. Nek, aku sudah tahu apa yang akan kau sampaikan. Bukankah aku sudah katakan pada anak gadismu itu, aku sanggup membantu kesulitan kalian. Benarkah begitu, Nek? Iya. Saya setuju. Saya sangat berterima kasih pada nenek. Tolonglah anak saya. Dia harus menjadi istrinya Dimas. Dimas harus tergila-gila pada dia. Dimas harus menjadi suaminya. Baik. Tapi aku meminta persyaratan pada kalian. Katakan, berapa nenek meminta bayaran? Apa yang nenek minta, aku akan sanggupi. Asal Laraswati anak saya bisa kawin dengan Dimas. Aku tidak butuh yang kau tawarkan. Aku hanya butuh darah. Apa? Nenek butuh darah? Darah? Darah apa yang nenek minta? Aku butuh 11 darah pemuda pujaan anakmu itu. Dan jika maksud kalian sudah berhasil, kalian harus menuruti satu lagi perintahku. Apalagi itu, Nek? Nanti, jika maksud yang pertama ini sudah terlaksana. Baiklah, saya akan merundingkan persyaratan yang nenek minta itu. Kini, sebaiknya nenek istirahat saja dulu. Atau barangkali nenek lapar, kami bisa siapkan makanan yang enak-enak untuk nenek. Aku tidak butuh makan. Kalau begitu, nenek istirahat saja. Laraswati, antarkan nenek ke kamarnya. Kamar yang paling besar dan bagus. Mari, Nek. Ini kamarnya. Silakan masuk, Nek. Terima kasih. Tutuplah kembali pintunya. Jika nenek butuh apa-apa, panggil saja kami. Bagaimana, Laraswati? Nenek itu sudah ada di kamarnya. Bagaimana, Bu? Pokoknya Dimas harus jadi milikku. Dia harus jadi suami Laras. Iya, Ibu mengerti. Ibu tahu. Ibu jadi panas. Ibu tidak sangka kalau Dimas akan menyakitimu, Nak. Dia bilang aku gadis tidak sopan. Murahan. Hah? Aku dilarang menemuinya lagi. Dia sudah mempunyai kekasih. Si Danar itu, Bu. Kurang ajar. Bikin aku semakin panas. Tapi bagaimana caranya kita mendapatkan segelas darah Dimas? Sebentar. Warsa. Ya. Kemari kau. Saya, Nyai. Ada apa, Nyai? Duduklah, Warsa. Wah, sepertinya Nyai ada keperluan penting sekali. Iya, penting sekali. Aku akan menugaskanmu lain dari biasanya. Tugas penting apa, Nyai? Kau akan mendapat bayaran yang lebih mahal. Asal kau bisa membawa segelas darah Dimas. Darah Tuan Muda Dimas? Ya. Untuk apa, Nyai? Kau tidak perlu tahu untuk apa. Pokoknya aku butuh segelas darah Dimas. Kau harus dapatkan. Entah cara apa yang akan kau lakukan untuk mendapatkan darah itu. Saya akan berusaha dengan cara saya sendiri, Nyai. Hanya itu, Nyai. Ya, satu lagi. Besok sore kita ke rumah Danar. Gadis itu telah menginjak-injak aku. Sudah aku tolong diberi pinjaman uang. Kini ia menjalin hubungan dengan Dimas. Benarkah begitu, Nyai? Iya, Dimas yang mengaku sendiri. Rasanya saya tidak percaya. Bagaimana mungkin Tuan Dimas mau dengan gadis miskin
gadis murahan. Saya tahu Danar itu sangat cantik. Dia banyak disenangi laki-laki. Tapi gadis itu tidak lebih seperti pelacur. Rasanya tidak mungkin Tuan Dimas mau dengan dia. Tapi Dimas mengaku sendiri kalau dia memiliki kekasih bernama Danar. Sudahlah. Pokoknya besok kau ikut aku. Dan ingat, kau harus mendapatkan segelas darah Dimas. Sementara itu di rumah Danar, penyakit Mama Jarobat semakin parah. Wajahnya pucat pasi dan tubuhnya semakin kurus. Danar selalu setia menunggunya setelah pulang dari warungnya. Jadi kau belum mengembalikan uang pinjaman milik Nyai Pesugi itu, Danar? Belum, Ayah. Uangnya belum kumpul. Waktunya memang sudah lewat. Tapi saya diberi keringanan waktu oleh pembantunya, Warsa. Ya, kau harus hati-hati, anakku. Kau harus bisa secepatnya mengembalikan uang pinjaman itu, ya. Harus, anakku. Iya, Danar akan usahakan, Ayah. Pokoknya, Ayah jangan memikirkan hal itu. Warung kita kini semakin ramai, Ayah. Ayah jangan khawatir. Ya, tapi Ayah tidak inginkan kau menjual diri. Akhirnya, Danar mengakui apa yang sering dia lakukan di warungnya bersama laki-laki langganan warungnya. Danar menyesal sekali, apalagi baru saja dia saksikan Dimas berkelahi dan dianiaya. Mama Jarobat juga menyesal setelah mengetahui apa yang sering dilakukan anaknya di warung itu. Maafkan Danar, Ayah. Danar bersalah. Danar menyesal sekali, Ayah. Ayah benar-benar menyesal. Ayah baru tahu dengan pengakuanmu sekarang. Ya, jadi selama ini kau selalu melayani laki-laki dengan bayaran uang. Oh, Danar. Oh. Danar bukan pelacur, Ayah. Danar tidak melakukan perbuatan hina. Danar masih gadis yang suci. Danar masih bisa menjaga diri. Danar akui, memang Danar sering melayani para langganan dengan cara Danar sendiri. Semua itu Danar lakukan demi uang, Ayah. Tapi Danar belum sehina pelacur. Danar terpaksa, Ayah. Semua hanya untuk menarik para langganan saja. Benarkah dirimu belum ternoda oleh seorang laki-laki, Danar? Sungguh, Ayah. Danar berani bersumpah. Danar masih suci, Ayah. Lalu tadi kau cerita kalau Dimas datang menemui dan berkelahi dengan para langgananmu. Itulah yang Danar malu. Danar menyesal. Karena kini Dimas jadi tahu siapa aku. Dimas pasti akan menilai buruk sekali. Apalagi Dan Restu Singgih. Dia juga datang. Malu sekali aku. Tenanglah, tenang. Restu Singgih pasti akan datang kemari. Kau nanti bisa menjelaskannya semuanya. Sementara itu di rumah Dimas sedang berbaring ditemani Restu Singgih di kamarnya. Luka-luka di wajah serta mulutnya sudah dibaluri ramuan daun oleh Restu Singgih. Dalam beberapa hari lukamu itu akan mengering. Terima kasih, Restu. Aku merepotkan kau. Aku baru bisa percaya padamu, Dimas, kalau kau benar-benar masih mencintai Danar. Kau sudah membuktikan di hadapan Danar. Sampai kau berkelahi dengan para langganan Danar yang memang berlaku tidak senonoh pada Danar. Kau tahu dari mana tentang perkembangan Danar kini? Dimas, berita tentang kecantikan Danar sudah tersebar. Banyak penduduk mengatakan kalau Danar adalah gadis cantik yang mudah terjerat laki-laki, asal berani bayar mahal. Tapi Danar bukan pelacur, kan? Dia masih suci, kan? Kau jangan khawatir. Aku tahu dan mengerti kenapa Danar berani melakukan perbuatan hina. Dia masih suci. Suci sebagai gadis. Karena yang aku dengar, dia belum pernah dibayar laki-laki untuk diperlakukan seperti pelacur. Dia masih bisa menjaga kesucian gadisnya. Kasihan Danar. Kenapa dia sampai nekat melakukan hal itu? Kau harus mengerti keadaannya, Dimas. Dia melakukan hal itu
demi menyambung hidup keluarganya. Mama Jarobat ayahnya sekarang sedang sakit. Danar bekerja keras untuk hidup. Dia lakukan apa saja. Dia hinakan dirinya demi uang. Dia keras. Kukira dia bukan tidak mau kembali padamu, tapi dia malu. Dia akan sadar. Dia akan kembali jadi milikmu. Jangan larang Danar melakukan keinginannya. Itu malah akan mempersulitmu. Buat dia agar malu denganmu. Agar dia bisa sadar dan menyesal. Jika dia butuh bantuan, kenapa dia tidak bicara padaku? Danar bukan gadis seperti itu. Dia tidak mau bergantung pada orang lain. Kalau tidak dari hasil kerja kerasnya. Buktinya, ayahnya sekarang tidak boleh bekerja oleh dia. Aku kasihan pada dia. Bersabarlah. Ada orang datang. Siapa? Apakah ada orang lain selain kau di rumah ini? Iya, ada. Kau pasti kenal dan heran jika melihatnya. Masuklah, Ki Kambala. Ki Kambala? Den Restu Singgi. Rasanya sulit aku percaya. Rupanya kau berada di rumah ini bersama Dimas. Pertemuan kita terakhir setelah kita bersama-sama ke rumah tua di lereng bukit kecil itu. Dan Ki Kambala menghilang. Saya kembali ke rumah majikan saya, Tuan Dimas. Tentunya Den Restu belum tahu kenapa Tuan Muda Dimas bisa selamat dari rumah tua itu. Sayalah yang membawa Tuan Muda pulang. Saya menemukan Tuan Muda Dimas di ruang bawah tanah. Dan tanpa tahu siapa-siapa, saya berhasil pergi dari rumah tua itu dengan membawa Tuan Muda Dimas. Kami sudah menyatakan Ki Kambala hilang, entah bagaimana nasibnya di rumah tua itu. Kami sudah berusaha mencari. Tapi akhirnya kami kembali karena kami tidak menemukanmu. Dan rupanya... Maafkan saya, Den Restu. Saya datang ke rumah tua itu hanya ingin menolong Tuan Muda Dimas. Lalu kenapa kau harus sembunyi-sembunyi? Kau seperti mempunyai salah saja pada kami. Maafkan kami, Restu. Ki Kambala adalah orang kepercayaanku. Dia sejak lama bekerja padaku. Dia sengaja aku sembunyikan karena khawatir kalau dirinya akan diamuk oleh penduduk dan juga oleh kau, Restu. Ya, tapi semuanya sudah aku jelaskan karena Mak Endut sudah kami bunuh di rumah ini. Mak Endut kalian bunuh? Iya. Aku terpaksa. Itulah cara hukuman satu-satunya. Dengan tidak adanya Mak Endut, kampung ini jadi aman. Tidak ada lagi korban persembahan. Dan kau pun berjasa pada kampung Kuningan ini, Restu. Karena kau telah memusnahkan roh Nyai Kadarsih. Dan kami sudah tahu, kalau kau bukanlah orang sembarangan. Kau orang yang memiliki kepandaian tinggi, Restu. Aku sama saja seperti kalian. Tidak ada istimewanya. Dan Ki Kambala seharusnya tidak perlu sembunyi-sembunyi begini. Saya mengerti. Sekali lagi, saya mohon maaf, Den Restu. Senja baru saja tenggelam. Saat itu Nyai Pasugihan dan Laraswati muncul dari dalam rumahnya. Mereka melangkah ke halaman rumah, di mana Warsa pembantu mereka tengah menunggu di kereta kuda. Warsa, kau sudah siap? Oh, sudah Nyai. Kita berangkat sekarang? Iya, malam ini sesuai rencanaku. Kita datang ke rumah Danar. Gadis itu harus melunasi hutangnya. Jika tidak, sawahnya akan jadi milik kita. Benar, Bu. Ambil saja sawahnya. Kau temani nenek tamu kita itu, Laraswati. Setelah kembali dari rumah Danar, Warsa harus melaksanakan tugasnya. Jangan khawatir, Nyai. Saya akan berusaha mendapatkan segelas darah Tuan Dimas. Iya, harus bisa, Warsa. Iya, darah Dimas sangat dibutuhkan nenek tamu kita itu. Ayolah Warsa, kita berangkat. Hati-hati, Bu. Ya. Kereta kuda itu bergerak meninggalkan halaman rumah. Malam itu Nyai Pasugihan benar-benar harus bekerja berat. Dia harus mendapat tagihan utang dari Danar dan mendapatkan darah Dimas yang diminta nenek tamunya yang sebenarnya adalah Nini Pelet, nenek jelmaan siluman ular. Dah,
Iya, Warsa harus berhasil mendapatkan darah Dimas. Karena menurut nenek tamuku itu, dengan darah itulah Dimas bisa tergila-gila pada putriku Laraswati dan bisa menjadi suaminya. Tapi entah bagaimana nenek itu melakukan caranya. Nenek itu aneh. Wajahnya mengerikan seperti ular. Entah dari mana dia datang dan siapa dia sebenarnya. Kami juga tidak tahu. Itu gubuknya, Nyai. Betul. Lenteranya masih menyala di dalam. Mereka pasti belum tidur. Ayo kita turun. Baik, Nyai. Nyai Pasugi, mari silakan masuk, Nyai. Ayo, masuklah Warsa. Baik, Nyai. Sekali lagi saya minta maaf, Nyai. Saya bukan ingkar janji. Saya bukan tidak mau bayar. Tapi uang saya belum cukup untuk mengembalikan uang pinjaman itu, Nyai. Aku tidak mau tahu. Kau sudah melewati batas perjanjian. Kini sawahmu jadi milikku. Jangan. Ayah! Mama Jarobat muncul di pintu kamar. Dia berdiri menyandar dengan tubuh gemetar dan lemah. Ayah, kenapa ayah turun dari pembaringan? Ayah sedang sakit. Ayah tidak kuat jalan. Aku dengar suaramu, Nyai Pasugi. Aku tidak rela sawahku jatuh ke tanganmu. Aku akan mengembalikan hutang-hutangmu nanti. Aku minta waktu. Mama Jarobat, anakmu sudah lewat batas waktunya. Aku sudah memberi kebijaksanaan. Tapi kini, aku tidak akan ada kebijaksanaannya lagi. Sawah kalian sudah berpindah padaku. Sawah kalian jadi milikku. Lintah darat, pemeras. Semua penduduk tahu siapa kau, Nyai Pasugi. Kurang ajar, babi tua. Lihat. Ayah! Tidak! Kenapa kalian kasari ayahku? Kau kejam, Warsa. Aku akan bayar hutangmu, Nyai Pasugi. Terlambat. Hutangmu akan bertambah jika menunda lagi. Kini sawah kalian jadi milikku. Tidak. Ayo, Warsa. Kita pergi dari rumah ini. Ayah. Ayah keluar lagi. Maafkan Danar, Ayah. Semula ayah sudah bilang jangan meminjam uang pada Nyai Pasugi. Semua penduduk sudah kenal dan tahu siapa Nyai Pasugi itu. Dia lintah darat, pemeras penduduk. Penduduk sudah banyak yang tertipu. Sawah mereka banyak dirampas lantaran tidak sanggup membayar hutang-hutangnya. Danar menyesal. Danar sadar, Ayah. Danar akan meminta bantuan pada Den Restu Singgi. Iya, cepatlah kau datang pada Restu Singgi. Mumpung hari belum tengah malam. Mudah-mudahan Den Restu bisa membantu kita. Iya, Danar pergi dulu, Ayah. Ya, hati-hatilah Danar. Aku tidak sanggup menahan penderitaan seperti ini terus-menerus. Aku akan menjadi bahan hinaan orang. Aku kasihan pada anakku si Danar. Kini aku tidak memiliki apa-apa lagi. Aku harus membahagiakan Danar. Gadis itu masih muda. Dia masih ingin senang. Tidak menderita begini. Aku harus berusaha mencari kebahagiaan. Mencari kekayaan dengan caraku sendiri. Aku harus menjadi orang kaya. Ya, aku harus pergi. Danar tidak boleh tahu. Aku akan nekat. Aku harus kaya.
Dengan susah payah, laki-laki setengah tua itu berusaha berjalan dengan merayap dan berpegang pada tiang-tiang rumah hingga akhirnya dia sampai di luar. Aku harus pergi. Aku harus mencari kekayaan dengan caraku sendiri. Danar, maafkan ayah. Selamat tinggal, Danar. Mama Jarobat melangkah meninggalkan rumah. Dia terjatuh, tetapi dia bangun lagi dan terus berjalan tertatih-tatih hingga hilang di telan kegelapan malam. Den Restu, Den Restu. Danar? Tolonglah saya, Den. Kenapa? Kenapa kau menangis? Ayo masuk. Danar menceritakan apa yang sudah terjadi di rumahnya, tentang sawahnya yang diambil Nyai Pasugihan, dan tentang ayahnya yang dipukul sampai muntah darah oleh Warsa. Nyai Pasugih akan mengambil sawahmu, dan ayahmu dipukul Warsa sampai muntah darah. Terlalu. Tolonglah kami, Den. Kami tidak punya sawah. Kami tidak punya apa-apa lagi. Hutang kami tetap akan kami bayar. Tapi kami butuh kumpul uang. Uang kami belum cukup untuk membayarnya. Tapi Nyai Pasugi tidak mau mengerti. Kalau begitu, mari kita ke rumahmu sekarang. Restu Singgi dan Danar segera pergi dari pondok itu. Setelah keduanya sampai di rumah Danar, mereka terkejut karena mereka tidak melihat lagi Mama Jarobat di pembaringannya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.